Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Altarik dari kelas 2B Pendidikan Agama Islam, ingin menyampaikan sebuah jawaban terkait dengan mata kuliah fikih muamalah dan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen tersebut. Oke, baik, saya akan yang pertama Bapak dosen menyampaikan bagaimana hukumnya jika seorang telah melakukan transaksi namun orang tersebut membatalkan transaksinya secara sepihak. Nah, membatalkan akad atau mendapatkan akad serta segala konsekuensinya, hukumnya dengan konsep dengan kerelaan dan kedua belah pihak dalam Islam, maka itu namanya konsep al-iqadah. Dalam kitab karangan Ibnu Qudamah Al-Mughni halaman 201 juz 6 dan Imam Al-Kasyani dengan judul Al-Bada'i Asyarif fi Tartib As-Sahih halaman 745 halaman 300 juz 5 mengatakan bahwasanya al-iqadah itu adalah jika sudah terjadi deal atau akad jual beli sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat syariah dalam jual beli, maka jual beli yang terjadi bersifat bersifat lazim secara pedoman muamalah syariah, maka dari itu pembeli tidak berhak membatalkan jual beli tersebut secara sepihak. Akan tetapi jika penjual kemudian sama-sama ridho untuk membatalkan jual beli tersebut sehingga pembeli dan penjual sama-sama ridho mereka untuk membatalkan dengan jual beli, itu boleh hukumnya. Tentu sudah dijelaskan di dalam firman Allah SWT yang menempatkan keriduan penjual dan pembeli sebagai syarat kehalalan dalam muamalah, yakni dalam surat An-Nisa ayat 29 bahwasanya hal orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan atau sebuah perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Soal nomor 2, apa hukumnya riba khususnya pada bank konvensional dan bagaimana bagi hasil bank syariah? Oke, yang pertama adalah apa hukum riba? Hukum riba itu adalah haram sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya di sebuah Al-Qur'an, bahwasanya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, untuk bank konvensional bagaimana itu? Apakah banyak orang yang bertanya, bank konvensional itu ada namanya bunga, bahwasanya ada di sana itu memakai bunga itu sebagian daripada riba. Kenapa disebut riba? Karena semua peminjaman yang ada kembalinya manfaat itu adalah riba. Kullu fardin jarnaqan fahuwa riba. Nah, hadis ini sudah disebutkan oleh fuqaha talaqatul alimatul qabulu. Para imam-imam ulama menerimanya dan sepakat dengan hal ini. Misalnya contoh daripada bunga adalah saya minjamkan uang 100.000, kembalikan 100.000 dan itu kan kemudian ditambah itu ada bunga. Nah, otomatis bunga itu kita garis bawahi itu sebagai memanfaatkannya. Nah, bagaimana nih dengan bagi hasil bank syariah? Besar keuntungan yang dibagi antara si nasabah dan pihak bank syariah ini sudah diputuskan saat akad itu mereka menandatangani tersebut. Dengan adanya akad berarti akan bertujuan agar tidak ada lagi perselisihan di kemudian hari. Makanya jual beli itu ada yang namanya syarat akad. Baik, selanjutnya nomor 3, bagaimana hukumnya barang yang digadaikan digunakan oleh orang yang dititipkan. Nah, sebelum kita bahas hukumnya, kita jelaskan bahwasanya gadai atau al-rohan
itu adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyertakan suatu barang untuk dipegang oleh orang yang berhutang gadai atau arus adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyertakan suatu barang untuk dipegang oleh orang yang berpiutang, atau disebut dengan murtahin adalah memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan hutang. Para ulama telah sepakat bahwasanya orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaatnya dari barang gadaian tersebut. Kenapa? Hal itu berdasarkan bahwa di dalam gadai akad pokoknya adalah hutang piutang, dan di dalam hutang piutang asas yang berlaku adalah tolong menolong atau disebut dengan ta'awun, bukan mencari keuntungan tanpa pamrih. Pencarian keuntungan dengan memakai barang gadaian adalah suatu transaksi yang disebut dengan ribawi. Hak atas hasil dari barang gadaian tetap menjadi milik si punya barang. Memanfaatkan terhadap barang gadaian dipandang sebagai penambahan di dalam hutang atau riba. Nah, hal tersebut di dalam hadis ini telah disebutkan bahwasanya nomor 2 untuk kordil darun nafas atau riba. Dari manfaat itu adalah riba. Dipraktikkan ganda yang mengaku di dalam masyarakat kita sebagai syariah, tapi sebagian lagi memang di dalam telah masuk ke dalam ribawi, yaitu dalam memanfaatkan Oke, baik, sudah selesai. Wajibkannya untuk menjawabnya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.